I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik biasa. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau semua sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba cek semuanya. Masuk semua. Nah, Ibu kita kuliahnya subuh ya? SD-nya subuh ya? nah sebelum kita mulai pembelajaran, KP-nya kita berdoa dulu ya. Salah satu bisa memimpin berdoa. Bagiannya dipimpin. Mari teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, awalnya kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Ya Bu. Ayo berdiri terlebih dahulu semuanya. Mari Bu Kembali tempel. Halo Halo Bandung, ibu kota beriman. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari ku rebut kembali. Silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi mengenai apa? Indonesia kaya alamnya. Lalu pada pertemuan hari ini kita akan pelajari seperti apakah budaya di Indonesia. Iya betul. Nah, ayo semangat belajar. Ibu memiliki motivasi. Ayo dibaca bersama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Belajar adalah kunci membuka pintu kesuksesan. Jadikan belajar sebagai kesempatan untuk berkembang. Jadi kalian semua harus semangat untuk belajar ya. Iya. Tidak boleh menyerah kalau tidak bisa ya. Iya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya. Peserta didik dapat mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. Peserta didik dapat memahami akulturasi melalui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ayo siap belajarnya, dia tepuk siap belajar. Sudah tahu? Sudah. Kita mulai ya. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah siap belajar ya? Coba diamati ada gambar apa ini? Apa ya? Itu tuh pakai baju. Iya baju ada. Dari Menari, Bu. Nari. Kemudian ini ada rumah-rumah yang ada. Nah, pada gambar-gambar tersebut apakah merupakan budaya-budaya di Indonesia? Iya. Bagaimana jika budaya itu tidak dilestarikan, tidak dijaga? Iya. Nah, kita akan membahas ya. Nih, Indonesia merupakan negara maritim. Ada yang tahu apa itu negara maritim? Tidak. Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Jadi negara maritim itu sebagian saya
Ya, terdiri dari lautan ya. Nah, terlebih setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Hal yang sama terjadi pada saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal dan menetap lalu memperkenalkan budaya mereka. Banyak yang mereka bawa dari negara asal. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan campuran dari keduanya. Proses pencampuran dua budaya ini disebut dengan akulturasi. Kemudian ini ada yang mau membacakan siapa? Aku, Ibu. Ayo bagian bacaan. Keragaman budaya Indonesia. Di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang bermacam-macam. Keberagaman budaya adalah variasi jenis budaya yang ada di wilayah tertentu. Dalam satu negara yang memiliki banyak sekali budaya, bisa dikatakan terdapat keberagaman yang besar. Contoh negara dengan keberagaman budaya yang tinggi bisa dilihat pada negara Indonesia. Kebudayaan daerah yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah aset mahal dan berharga nilainya. Karena kebudayaan lokal yang dimiliki Indonesia memiliki ciri dan identitas yang berfungsi sebagai pemerkaya dan pemersatu keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dalam usaha memperkokoh ketahanan bangsa, banyak sekali tantangan zaman dan pencegahan pencurian hasil kebudayaan oleh orang lain, serta pemberian motivasi terhadap para pemuda untuk ikut dalam memperkokoh ketahanan bangsa melalui kebudayaan daerah. Iya. Lalu apa saja jenis budaya warisan itu? Ada yang sudah tahu? Itu kan Iya, nari, batik, wayang Bu. Wayang. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ini ada video pelajaran ya. Ya, Ibu. Disimak ya. Ya. Kalimantan. Nah, kalau sudah menyimak video tadi ya, di video tadi ada budaya-budaya Indonesia ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja tadi yang ada di dalam video? Tarian. Itu pakaian Upacara ada adat. yang apa tadi apa Ibu? Mungkin upacara adat ya. Batik Bu, batik. Iya, Bu. batik. Itu lagi selain. Itu upacara adat. Nah, warisan budaya adalah peninggalan yang mempresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu
kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Sedangkan warisan budaya yang tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba dan bisa kita lihat di sekitar kita. Nah, ini ada contoh warisan budaya benda. Yang pertama, pakaian adat. Ada yang mau membacakan? Saya. Mana yang dibacakan? Tapi ini banyak nggak aku yang banyak. Ya udah, saya dulu. Tadi banyakan aku yang baca. Semua yang banyak. Warisan budaya benda. Yang pertama, pakaian adat atau tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Nah, ini ada contoh pakaian-pakaian adat. Ini ada pakaian adat Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kemudian rumah adat, ayo siapa yang membacakan? Salah saya dibacakan. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat. Macam-macam rumah adat di Indonesia terdiri atas beraneka ragam ciri khas dari tiap-tiap daerah. Iya, ini ada contoh-contoh rumah adat Sumatera Utara, Jogja, dan Aceh. Kemudian makanan khas daerah. Ayo, Wow, ada tempe. Ayo bacakan. Siapa yang bacakan? Aku itu. Marisa. Tiga makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan minat masyarakat setempat serta dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Iya, ini ada contoh makanan khas daerah dari ini gudeg. Makanan khas daerah dari mana? Jogja. Ini apa ini? Pempek. Makanan khas dari mana? Malaysia. Siapa? Aku bisa ibu bikin pempek. Bisa Kemudian ada alat musik tradisional. Ayo dibacakan. Mana ya? Alat musik tradisional adalah sebuah instrumen musik atau alat musik yang menjadi ciri khas suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Alat musik tradisional diciptakan di daerah tertentu sehingga nama, bentuk, serta ciri alat musik setiap wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Iya, ini ada alat musik tradisional dari Jogja. Ini ada gamelan. Siapa yang sudah pernah memainkan alat musik tradisional? Semuanya bisa memainkannya ya? Selesai dong. Aku nggak bisa yang bersama dulu itu. Itu kendang ya? Itu aku nggak bisa. Gimana ya? Saya nggak suka ini, nggak ada usah bantuin. Kemudian ada senjata tradisional yang merupakan salah satu produk kebudayaan yang sering kali menandakan suatu fungsi sosial. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu hingga untuk keperluan upacara adat. Nah, ini tuh contoh-contoh senjata tradisional ya. Ya apa ya Bu? Ini kamu ada Curious. Ini golok. Golok makanan Bu. Nah, berikut warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda atau tidak terbatas pada benda-benda material saja, melainkan juga termasuk unsur non material atau non fisik yang tidak dapat diraba. Misalnya tradisi, keahlian tradisional, dan pengetahuan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya dan diteruskan dari generasi ke generasi. Contohnya, warisan budaya yang tak benda adalah lagu dan musik tradisional, bahasa, tarian tradisional, upacara adat, perayaan adat, ritual, perayaan, tradisi tenun, permainan tradisional, keterampilan, kemahiran, dan kerajinan tradisional.
Nah, ini ada contoh-contoh warisan budaya tak terlihat. Ini ada tari, ya ada tarian, ini ada upacara adat dan kerajinan-kerajinan tradisional. Lalu bagaimana cara kita menjaga warisan budaya tersebut? Ada yang tahu? Dengan cara melestarikannya tuh kayak itu loh Bu, mungkin kayak dijadikan tempat wisata bisa Menghargai, menjaga ya. mempelajari. Iya, makasih instruksi. Kemudian ada pramugara Borobudur. Ini ayo dibacakan, siapa yang membacakan? Ayo boleh dibacakan. Borobudur dibangun pada abad ke-8, yaitu pada masa kerajaan Mataram kuno. Kemudian candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan Nusantara. Beberapa kali candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Pemugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi agar candi Borobudur dapat kekal berdiri sampai ratusan tahun ke depan. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Bisa menembus benda-benda gelap. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau gelap. Pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, ini ada contoh cara melestarikan budaya daerah. Ya, ini ada pramugaran Borobudur ini yang dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Candi Borobudur berdiri kokoh sampai ratusan tahun ke depan. Kemudian UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Nah, berikut cara melestarikan budaya daerah, yaitu dengan mempelajari budaya lokal dengan memahami informasi mengenai budaya itu sendiri, mengikuti kegiatan budaya asal dengan melihat langsung di dalamnya, misalnya menjadi peserta atau penonton kegiatan budaya tersebut, mengenalkan produk budaya berkancah tradisional melalui jejaring sosial dengan mengunggah foto atau video di media sosial. Dia menjadikan budaya lokal sebagai identitas dan bangga terhadap budaya lokal tersebut di tengah-tengah era globalisasi. Mengekspor dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui produk kesenian ke luar negeri. Memasukkan dan mempelajari budaya lokal dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Dan yang terakhir, mengembangkan dan membuat inovasi baru dalam pengenalan budaya ke masyarakat. Apakah kalian semua bisa memahami materi tadi? Iya. Apakah mengantuk? Iya. Tapi itu Bu lemes ya. Kalau begitu kita istirahat dulu ya. Boleh.
Sudah ya? Nah, PD. Dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu, barisan depan ya. Kelompok dua barisan belakang. Emang serampatnya boleh ini itu. Ayo melingkar untuk mengerjakan hal ini. Sini dulu. Lingkar Sudah. Mas tadi mau jawaban ya kalau gitu. Kelompok satu. Kelompok dua ini ya. Kelompok dua. Mana bunganya dulu? Ditulis dulu identitas nama kelompok ya. Ya, Lalu Bu. langkah-langkahnya dan dikerjakan soalnya. Iya, Bu. Nabil, Buku nih. Ada yang masih bingung? Iya. Apakah sudah selesai? Oh, sudah, kita presentasi salah satu dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, Sini kelompok dua. kelompok satu, bacakan. Jangan kita panjang hari ini. Ayo kelompok satu. Diperhatikan dulu ya teman-teman yang maju. Ayo kelompok satu dipresentasikan hasil diskusi. satu, disuruh mengidentifikasi jenis warisan budaya yang ada di daerah kita. Yang pertama itu warisan budayanya ada yang benda itu rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik, dan makanan khas. Terus warisan yang tak benda itu ada tarian adat, ada bahasa, ada adat tradisional, sama bukti-bukti musik. Lalu yang kedua itu suruh menganalisis yang dimaksud dengan akulturasi. Ya, terus suruh memberikan contoh. Nah, akulturasi itu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Contohnya makanan. Terus itu tuh kayak itu loh, misalnya nasi goreng merupakan hasil akulturasi antara budaya Tionghoa sama Indonesia. Terus sama yang kedua itu dari Borobudur di Magelang ada hasil akulturasi juga tuh kayaknya, karena dari budaya Hindu sama Buddha serta kebudayaan Indonesia. Sudah. Apakah jawaban kelompok yang sudah benar? Sudah. Untuk saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu uraikanlah cara menjaga warisan budaya di daerahmu. Yang pertama itu mempelajari budaya bangsa, memperkenalkan budaya kepada orang lain. Terus yang ketiga tidak terpengaruh pada budaya orang asing. Yang keempat menjadikan budaya lokal sebagai identitas dan bangga terhadap budaya lokal tersebut. Ibu nanya nggak? Saya diganggu baginanya. Terus keempat, ceritakan budaya daerah di tempat tinggal kalian. Saya tinggal di Jogja, Ibu. Rumah adat Jogja disebut rumah joglo. Iya. Makanan khas daerah Jogja itu ada gudeg, tiwul, bakpia sama banyak jenisnya, Bu. Oh iya. Sudah benar siapa yang begina? Sudah. Ayo beri tepuk tangan untuk dirinya dan bersedia.
bisa kita rawat seperti gedung, alat musik, dan pakaian adat. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik dan tarian. Warisan budaya bisa terbentuk karena adanya akulturasi dari budaya lain yang masuk ke suatu daerah, seperti Candi Borobudur yang ada pengaruh dari budaya Hindu-Buddha India. Warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara pemugaran dan mempelajari warisan budaya. Ya, terima kasih Bunda ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja tadi? Kebudayaan. Warisan budaya. Lalu mempelajari cara melestarikan dan menjaga warisan budaya. Nah, dari pembelajaran tadi, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, mengantuk, atau bingung? Senang ibu. Senang? Senang Bu, senangnya pas apa? Final titik Sampai senang. Karena pembelajaran kita sudah selesai dan tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Tidak. Kalau begitu pembelajaran selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas kondisi perekonomian di daerahku ya. Iya, Bu. Kalau begitu kita tutup salah satu bisa mungkin berdoa. Mbak Naya dipimpin. Mbak Naya yang serius, Mbak Naya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Sudah, Bu. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salah kata Ibu, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.